Lahirnya dinasti Shang 7. Lebih dari 3.500 tahun yang lalu, ketika sebagian besar dunia masih berada dalam masa awal perkembangan peradaban, di dataran subur Sungai Kuning telah berdiri sebuah kerajaan yang kelak menjadi tonggak penting dalam sejarah Tiongkok. Kerajaan itu dikenal sebagai dinasti Shang, sebuah dinasti yang tidak hanya membangun kota-kota besar, tetapi juga meninggalkan bukti tertulis pertama dalam sejarah Tiongkok yang masih dapat dibaca hingga saat ini. Sebelum dinasti Shang muncul, wilayah Tiongkok Utara telah dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat yang hidup dari pertanian, peternakan, dan perdagangan sederhana. Selama ribuan tahun mereka membangun desa-desa di sepanjang Sungai Kuning, memanfaatkan tanah yang subur untuk menanam millet, gandum, dan berbagai tanaman pangan lainnya. Namun Sungai Kuning adalah sahabat sekaligus musuh. Airnya membawa kesuburan yang memungkinkan masyarakat menghasilkan panen melimpah. Di sisi lain, banjir yang datang secara tiba-tiba mampu menghancurkan seluruh desa dalam hitungan hari. Karena itulah, masyarakat yang tinggal di wilayah ini belajar satu pelajaran penting sejak awal, bertahan hidup hanya dapat dilakukan melalui kerjasama. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, desa-desa kecil mulai berkembang menjadi permukiman yang lebih besar. Muncul para pemimpin yang mengatur pembagian air, mengawasi penyimpanan hasil panen, serta menyelesaikan berbagai perselisihan antar warga. Lambat laun, beberapa kelompok menjadi lebih kuat daripada yang lain. Mereka menguasai lahan pertanian yang lebih luas, memiliki lebih banyak prajurit, dan mulai membangun pusat-pusat pemerintahan yang dikelilingi tembok tanah sebagai bentuk perlindungan. Menurut catatan sejarah tradisional Tiongkok, sebelum Shang berdiri telah ada dinasti Xia. Namun hingga kini, keberadaan Xia masih menjadi bahan perdebatan karena bukti tertulisnya belum pernah ditemukan secara langsung. Berbeda dengan Xia, keberadaan dinasti Shang dapat dibuktikan melalui ribuan peninggalan arkeologi yang ditemukan di berbagai situs kuno, terutama di Yinsu, ibu kota terakhir Shang yang terletak di dekat kota Anyang, Provinsi Henan. Ketika para arkeolog mulai menggali wilayah tersebut pada awal abad ke-20, mereka tidak menyangka akan menemukan salah satu penemuan terbesar dalam sejarah Asia. Di bawah lapisan tanah yang telah tertimbun selama lebih dari 3.000 tahun, muncul fondasi istana, kompleks pemakaman kerajaan, bengkel peleburan perunggu, jalan-jalan kuno, hingga ribuan artefak yang masih terawat dengan baik. Penemuan ini mengubah cara dunia memandang sejarah Tiongkok. Untuk pertama kalinya, keberadaan dinasti Shang tidak lagi hanya dikenal melalui legenda atau catatan yang ditulis berabad-abad kemudian. Kini, bukti nyata dari kehidupan masyarakat Shang berada tepat di hadapan para ilmuwan. Salah satu hal yang paling mengagumkan dari dinasti Shang adalah kemampuan mereka dalam mengolah logam. Meskipun manusia telah mengenal perunggu sebelumnya, masyarakat Shang berhasil membawa teknologi ini ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Mereka mampu membuat bejana ritual berukuran besar dengan ukiran yang sangat rumit, senjata yang kuat, lonceng upacara, hingga berbagai peralatan sehari-hari yang menunjukkan tingkat keahlian luar biasa. Teknik pengecoran logam yang mereka gunakan begitu maju sehingga sebagian hasil karya mereka masih membuat para ahli metalurgi modern kagum hingga sekarang. Namun kemajuan Shang tidak hanya terlihat dari logam. Mereka juga membangun kota-kota yang dirancang dengan perencanaan yang baik. Istana ditempatkan di pusat pemerintahan. Bengkel-bengkel kerajinan berada di kawasan tertentu. Area pemakaman dipisahkan dari kawasan tempat tinggal masyarakat. Pembagian ruang seperti ini menunjukkan bahwa Shang telah memiliki sistem administrasi yang berkembang dengan baik. Di balik semua pencapaian itu, terdapat seorang raja yang memegang kekuasaan sangat besar. Raja Shang bukan hanya pemimpin pemerintahan. Ia juga dianggap sebagai penghubung antara manusia dengan dunia roh. Masyarakat percaya bahwa arwah para leluhur masih mengawasi kehidupan mereka. Oleh karena itu, setiap keputusan penting, mulai dari peperangan,
panen, hingga pembangunan kota, seringkali melibatkan upacara keagamaan untuk meminta petunjuk kepada para leluhur. Kepercayaan inilah yang kemudian melahirkan salah satu peninggalan paling berharga dalam sejarah Tiongkok, yaitu tulang ramalan atau Oracle Bones. Benda sederhana ini nantinya akan menjadi kunci yang membuka tabir kehidupan dinasti Shang secara langsung melalui tulisan yang dibuat lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Dan melalui tulisan-tulisan itulah, sejarah Tiongkok benar-benar mulai berbicara kepada dunia. Masa keemasan dinasti Shang, kota besar, perunggu, dan tulisan pertama 6. Ketika dinasti Shang mencapai puncak kejayaannya, wilayah di sepanjang Sungai Kuning berubah menjadi pusat kekuasaan yang dipenuhi aktivitas. Dari kejauhan terlihat asap mengepul dari tungku-tungku peleburan logam. Di jalan-jalan utama, para pedagang membawa hasil panen, kain tenun, keramik, dan berbagai barang dagangan. Para petani bekerja di ladang sejak matahari terbit, sementara di dalam istana, para pejabat sibuk mengatur jalannya pemerintahan. Bagi masyarakat pada masa itu, kehidupan tidak hanya bergantung pada kekuatan manusia, tetapi juga pada kehendak para leluhur dan kekuatan alam. Setiap keputusan penting selalu dianggap memiliki hubungan dengan dunia spiritual. Inilah yang membuat dinasti Shang berbeda dari banyak kerajaan lain pada zamannya. Pusat pemerintahan Shang beberapa kali berpindah mengikuti kebutuhan politik dan militer. Namun ibu kota terakhir mereka, Yin, yang kini dikenal sebagai Yinsu, menjadi kota terbesar sekaligus pusat kebudayaan dinasti Shang. Dari hasil penggalian, para arkeolog menemukan sisa-sisa kompleks istana yang sangat luas. Bangunan-bangunannya berdiri di atas fondasi tanah yang dipadatkan dengan teknik khusus sehingga mampu menopang struktur kayu berukuran besar. Meskipun sebagian besar bangunan kayu telah lapuk dimakan waktu, jejak fondasinya masih menunjukkan bahwa arsitektur Shang jauh lebih maju daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Di sekitar istana terdapat kawasan tempat tinggal para bangsawan, bengkel kerajinan, gudang penyimpanan hasil panen, hingga area pemakaman kerajaan. Kota ini dirancang bukan hanya sebagai tempat tinggal raja, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, militer, dan keagamaan. Salah satu sumber kekayaan terbesar dinasti Shang berasal dari pertanian. Masyarakat menanam millet sebagai makanan pokok. Selain itu mereka juga membudidayakan gandum, jelai, kacang-kacangan, serta berbagai jenis sayuran. Di beberapa wilayah, mereka mulai mengenal padi meskipun belum menjadi tanaman utama seperti pada masa-masa berikutnya. Hewan ternak juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Sapi digunakan untuk membajak lahan dan upacara keagamaan. Babi menjadi sumber makanan utama. Kambing, domba, anjing, dan ayam dipelihara untuk berbagai keperluan. Kuda mulai digunakan sebagai penarik kereta perang, memberikan keuntungan besar dalam peperangan dan mobilitas pasukan. Kemajuan pertanian memungkinkan kerajaan menghasilkan cadangan makanan dalam jumlah besar. Cadangan inilah yang menopang berkembangnya profesi lain di luar pertanian. Sebagian masyarakat menjadi pengrajin. Sebagian menjadi pembuat senjata. Sebagian lagi menjadi pedagang, pendeta, atau pejabat kerajaan. Pembagian pekerjaan yang semakin beragam menjadi tanda bahwa masyarakat Shang telah berkembang menjadi sebuah negara yang kompleks. Namun jika ada satu bidang yang benar-benar menunjukkan kejayaan dinasti Shang, bidang itu adalah teknologi perunggu. Di berbagai situs arkeologi ditemukan ribuan benda perunggu dengan kualitas yang luar biasa. Mulai dari kapak, tombak, pisau, lonceng, hingga bejana ritual berukuran sangat besar. Yang membuat para ilmuwan kagum bukan hanya ukurannya, tetapi juga teknik pembuatannya. Masyarakat Shang menggunakan metode pengecoran cetakan bertingkat yang sangat rumit.
Mereka terlebih dahulu membuat model dari tanah liat, kemudian membungkusnya dengan cetakan luar yang dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah model diambil, logam cair dituangkan ke dalam ruang kosong yang tersisa. Teknik ini memungkinkan mereka menghasilkan ukiran yang sangat detail langsung pada permukaan benda. Beberapa bejana ritual memiliki pola naga, harimau, burung, hingga makhluk mitologi yang rumit. Semuanya dibuat tanpa mesin modern, tanpa listrik, tanpa teknologi industri. Hanya dengan keterampilan tangan dan pengalaman yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Benda-benda perunggu tersebut bukan hanya digunakan sebagai alat. Sebagian besar memiliki fungsi keagamaan. Pada masa Shang, upacara penghormatan kepada leluhur merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kerajaan. Raja percaya bahwa roh para leluhur mampu memengaruhi panen, cuaca, peperangan, bahkan kesehatan keluarga kerajaan. Karena itulah berbagai persembahan dilakukan secara rutin. Bejana-bejana perunggu digunakan untuk menyajikan makanan, minuman, serta sesaji dalam upacara besar. Semakin besar dan indah bejana yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula status sosialnya. Di balik kehidupan spiritual tersebut terdapat sekelompok pendeta yang memiliki tugas sangat penting. Mereka bertanggung jawab melakukan ritual ramalan menggunakan tulang orakel. Inilah salah satu peninggalan paling berharga dari dinasti Shang. Prosesnya dimulai dengan memilih tulang bahu sapi atau tempurung kura-kura. Permukaannya dibersihkan dan dipoles hingga rata. Kemudian seorang penulis kerajaan mengukir pertanyaan menggunakan simbol-simbol khusus. Pertanyaan itu bisa berkaitan dengan hasil panen. Apakah hujan akan turun? Apakah peperangan akan dimenangkan? Apakah penyakit sang raja akan sembuh? Atau apakah pembangunan sebuah kota akan berjalan lancar? Setelah pertanyaan selesai diukir, bagian belakang tulang dipanaskan menggunakan batang logam yang membara. Panas tersebut menimbulkan retakan. Para pendeta kemudian membaca arah retakan itu sebagai jawaban dari para leluhur. Yang membuat proses ini sangat istimewa adalah semua hasil ramalan ikut dicatat. Catatan-catatan inilah yang kemudian menjadi bentuk paling awal dari aksara Tiongkok. Banyak karakter yang digunakan pada tulang orakel masih memiliki kemiripan dengan karakter Hanzi modern. Hal ini menjadikan dinasti Shang sebagai titik awal sejarah tertulis Tiongkok. Melalui tulisan-tulisan tersebut, kita mengetahui nama beberapa raja Shang, jadwal upacara keagamaan, peperangan yang mereka lakukan, hingga berbagai aktivitas pemerintahan. Tanpa tulang orakel, mungkin sebagian besar sejarah Shang hanya akan menjadi legenda. Selain keagamaan, dinasti Shang juga dikenal sebagai kerajaan yang kuat secara militer. Mereka memiliki pasukan infanteri yang dilengkapi tombak, kapal perunggu, busur, dan panah. Kereta perang mulai digunakan sebagai kendaraan tempur sekaligus simbol kebesaran raja. Walaupun jumlah kereta tidak sebanyak pada masa-masa berikutnya, kehadirannya memberikan keuntungan besar dalam pertempuran. Raja Shang secara rutin memimpin ekspedisi militer untuk memperluas wilayah serta mengamankan jalur perdagangan. Namun kejayaan yang begitu besar seringkali membawa tantangan baru. Semakin luas wilayah kerajaan, semakin sulit mengendalikannya. Para bangsawan daerah mulai memperoleh kekuasaan yang lebih besar. Biaya peperangan terus meningkat. Pembangunan istana, upacara besar, dan proyek-proyek kerajaan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Perlahan, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Di bagian barat, sebuah kelompok yang sebelumnya merupakan sekutu Shang tumbuh menjadi kekuatan baru. Mereka dikenal sebagai You. Awalnya hubungan kedua kerajaan berjalan damai. Namun seiring melemahnya pemerintahan Shang, You mulai melihat peluang untuk mengambil alih kekuasaan.
tidak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa dekade berikutnya, kerajaan yang tampak begitu kuat itu akan menghadapi ujian terbesar sepanjang sejarahnya. Dan bersama runtuhnya dinasti Shang, sebuah gagasan baru akan lahir, gagasan yang kelak menjadi dasar pemerintahan seluruh dinasti Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Gagasan itu adalah Mandat Langit. Keruntuhan dinasti Shang dan lahirnya Mandat Langit 5. Tidak ada kerajaan yang berdiri selamanya. Setinggi apapun tembok yang dibangun, sebesar apapun pasukan yang dimiliki, dan sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, setiap peradaban pada akhirnya akan menghadapi ujian yang menentukan nasibnya. Begitu pula dengan dinasti Shang. Selama lebih dari 5 abad, dinasti ini berkembang menjadi kekuatan terbesar di wilayah Tiongkok Utara. Kota-kota mereka ramai oleh aktivitas perdagangan, para pengrajin menghasilkan karya perunggu yang mengagumkan, dan para raja memimpin berbagai upacara yang diyakini menjaga keseimbangan antara manusia, leluhur, dan langit. Namun di balik kemegahan itu, perlahan mulai muncul retakan-retakan yang tidak terlihat. Pada masa-masa awal, para raja Shang dikenal sebagai pemimpin yang aktif memimpin pasukan, mengawasi pertanian, dan menjaga hubungan dengan para bangsawan daerah. Seiring waktu, struktur pemerintahan menjadi semakin rumit. Wilayah kekuasaan semakin luas. Mengendalikan kerajaan sebesar itu bukanlah tugas yang mudah. Raja harus bergantung kepada bangsawan-bangsawan lokal untuk mengawasi daerah yang jauh dari ibu kota. Pada awalnya, sistem ini berjalan dengan baik. Para bangsawan mengirimkan upeti berupa hasil panen, logam, ternak, dan prajurit. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh perlindungan dari kerajaan. Namun semakin lama, para penguasa daerah mulai memiliki kekuatan sendiri. Mereka membangun pasukan. Mereka menguasai sumber daya. Dan mereka mulai memiliki kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan raja. Di saat yang sama, kehidupan istana menjadi semakin mewah. Berbagai upacara besar membutuhkan ribuan persembahan. Istana terus diperluas. Pembuatan bejana-bejana perunggu berukuran raksasa memerlukan logam dalam jumlah besar, tenaga kerja yang banyak, dan biaya yang tidak sedikit. Semua kebutuhan itu pada akhirnya dibebankan kepada rakyat. Pajak meningkat. Kerja paksa semakin sering dilakukan. Sementara itu, peperangan dengan suku-suku di perbatasan terus menguras sumber daya kerajaan. Menurut catatan sejarah tradisional Tiongkok, raja terakhir dinasti Shang adalah Di Xin, yang dalam banyak kisah juga dikenal sebagai Raja You dari Shang. Namanya sering digambarkan sebagai lambang penguasa yang kehilangan kebijaksanaan. Banyak cerita menyebutkan bahwa ia hidup dalam kemewahan, mengabaikan nasihat para menterinya, dan lebih mementingkan hiburan daripada kesejahteraan rakyat. Beberapa legenda bahkan menggambarkan pesta-pesta mewah, taman-taman penuh kemewahan, serta hukuman yang sangat kejam bagi siapapun yang menentangnya. Namun para sejarawan modern mengingatkan bahwa sebagian kisah tersebut kemungkinan ditulis oleh dinasti penerus untuk memperkuat alasan mengapa Shang harus digulingkan. Dalam sejarah, pemenang seringkali menjadi pihak yang menulis cerita. Karena itu, tidak semua catatan mengenai Di Xin dapat diterima begitu saja sebagai fakta mutlak. Meski demikian, satu hal tampaknya jelas. Pada akhir pemerintahannya, dinasti Shang memang mulai kehilangan pengaruh. Di sebelah barat wilayah Shang berkembang sebuah kerajaan yang semakin kuat. Kerajaan itu adalah You. Awalnya, You merupakan sekutu Shang. Mereka mengirim upeti dan mengakui kekuasaan Raja Shang. Namun para pemimpin You dikenal mampu membangun pemerintahan yang efisien, memperkuat pertanian, dan membina hubungan baik dengan rakyatnya. Tokoh penting dalam kebangkitan You adalah Ji Chang, yang kemudian dikenal sebagai Raja Wen dari You.
ia berhasil memperluas pengaruh You melalui diplomasi maupun kekuatan militer. Meskipun tidak sempat menyaksikan runtuhnya Shang, fondasi yang ia bangun menjadi bekal bagi putranya. Setelah Raja Wen wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya, GFA, yang kemudian dikenal sebagai Raja Wu dari You. Raja Wu menyadari bahwa kekuatan Shang mulai melemah. Ia juga melihat semakin banyak bangsawan dan rakyat yang kecewa terhadap pemerintahan lama. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Pada sekitar tahun 1046 sebelum Masehi, pasukan You bergerak menuju jantung kekuasaan Shang. Pertemuan kedua pasukan terjadi di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Mue. Inilah salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Tiongkok kuno. Catatan kuno menyebutkan bahwa pasukan Shang sebenarnya memiliki jumlah prajurit yang lebih besar. Namun sebagian besar tentaranya terdiri dari pekerja dan budak yang dipaksa ikut berperang. Semangat mereka jauh berbeda dibandingkan pasukan You yang telah dipersiapkan dengan baik. Bahkan beberapa pasukan Shang dikisahkan berbalik mendukung You ketika pertempuran dimulai. Dalam waktu yang relatif singkat, pertahanan Shang runtuh. Raja terakhir dinasti Shang melarikan diri ke istananya. Menurut tradisi, ia memilih mengakhiri hidupnya dengan membakar istana daripada menyerah kepada musuh. Dengan kematian sang raja, berakhirlah dinasti Shang yang telah berdiri selama lebih dari 5 abad. Namun kemenangan You tidak hanya diraih melalui kekuatan senjata. Mereka memahami bahwa rakyat membutuhkan alasan mengapa sebuah dinasti lama boleh digantikan oleh dinasti baru. Dari sinilah lahir salah satu konsep politik paling berpengaruh dalam sejarah Asia. Konsep itu disebut mandat langit atau Tianming. Menurut ajaran ini, langit memberikan hak kepada seorang penguasa untuk memerintah. Selama ia berlaku adil, menjaga kesejahteraan rakyat, dan memimpin dengan kebajikan, mandat itu akan tetap berada di tangannya. Namun apabila ia menjadi tiran, mengabaikan penderitaan rakyat, serta menyalahgunakan kekuasaan, maka langit akan mencabut mandat tersebut. Bencana alam, kelaparan, pemberontakan, kekalahan dalam perang. Semuanya dipandang sebagai pertanda bahwa seorang penguasa telah kehilangan restu langit. Dengan konsep ini, You menyatakan bahwa mereka bukan pemberontak. Mereka hanyalah pelaksana kehendak langit yang mengambil alih kekuasaan dari dinasti yang telah gagal menjalankan tugasnya. Gagasan ini ternyata sangat kuat. Selama lebih dari 2000 tahun, hampir setiap dinasti baru di Tiongkok menggunakan mandat langit untuk menjelaskan mengapa mereka berhak menjadi penguasa. Bahkan ketika sebuah dinasti runtuh karena bencana atau pemberontakan, masyarakat sering menganggap bahwa langit memang telah mencabut hak pemerintah tersebut. Warisan dinasti Shang sendiri tidak ikut lenyap bersama keruntuhan kerajaannya. Aksara yang mereka ciptakan terus berkembang hingga menjadi sistem tulisan Tiongkok modern. Teknologi perunggu mereka menjadi dasar perkembangan industri logam pada masa berikutnya. Tradisi penghormatan kepada leluhur tetap dipertahankan oleh dinasti You dan terus menjadi bagian penting dari budaya Tiongkok hingga sekarang. Dengan kata lain, Shang memang kehilangan tahtanya. Namun mereka tidak pernah kehilangan tempatnya dalam sejarah. Justru melalui kejatuhannya, lahirlah sebuah babak baru yang akan membawa Tiongkok menuju masa keemasan, melahirkan para filsuf besar seperti Konfusius dan Laozi, hingga akhirnya dipersatukan menjadi sebuah kekaisaran yang bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Warisan dinasti Shang yang bertahan selama 3000 tahun 6. Bayangkan suatu pagi di awal abad ke-20. Di sebuah pasar obat tradisional di Tiongkok, para tabib menjual sesuatu yang mereka sebut sebagai tulang naga. Benda itu dipercaya memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Selama bertahun-tahun, tulang-tulang tersebut dihancurkan menjadi serbuk dan dicampurkan ke dalam ramuan,
tanpa ada yang menyadari bahwa benda itu sebenarnya merupakan peninggalan sejarah yang luar biasa. Suatu hari, beberapa cendekiawan memperhatikan adanya ukiran aneh pada permukaan tulang-tulang tersebut. Ukiran itu bukan retakan alami, bukan pula hiasan, melainkan simbol-simbol yang tampak seperti tulisan. Penemuan sederhana itu menjadi awal dari salah satu penelitian arkeologi paling penting dalam sejarah Tiongkok. Para ilmuwan kemudian melacak asal-usul tulang-tulang tersebut hingga ke wilayah Anyang, Provinsi Henan. Penggalian besar-besaran pun dimulai. Sedikit demi sedikit, lapisan tanah yang telah menutupi wilayah itu selama lebih dari 3.000 tahun mulai disingkap. Yang muncul bukan sekadar pecahan tembikar atau alat batu. Di bawah permukaan tanah, para arkeolog menemukan sisa-sisa ibu kota terakhir dinasti Shang, Yinsu. Penemuan ini mengubah sejarah. Untuk pertama kalinya, kisah dinasti Shang yang sebelumnya hanya dikenal melalui catatan kuno kini dapat dibuktikan melalui peninggalan nyata. Fondasi istana kerajaan ditemukan. Kompleks pemakaman bangsawan berhasil diidentifikasi. Bengkel peleburan logam muncul dari dalam tanah. Jalan-jalan kota kuno mulai terlihat. Dan yang paling mengagumkan, lebih dari 100.000 pecahan tulang ramalan berhasil ditemukan. Masing-masing membawa potongan kecil cerita dari masa lalu. Melalui tulisan-tulisan pada tulang itu, para ahli dapat mengetahui nama raja-raja Shang, jadwal upacara keagamaan, peperangan yang mereka lakukan, hasil panen, gerhana matahari, hingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para leluhur. Seolah-olah suara dari 3.000 tahun yang lalu akhirnya dapat didengar kembali. Salah satu penemuan paling mengesankan berasal dari makam seorang perempuan bernama Fu Hao. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira bahwa perempuan pada masa kuno hanya berperan di lingkungan keluarga atau istana. Namun makam Fu Hao membuktikan hal yang berbeda. Ia adalah salah satu istri Raja Wuding. Namun lebih dari itu, ia juga seorang jenderal, pendeta, sekaligus tokoh penting dalam pemerintahan dinasti Shang. Di dalam makamnya ditemukan ratusan benda perunggu, senjata, giok, kerang sebagai alat tukar, hingga berbagai persembahan yang menunjukkan kedudukan sosialnya sangat tinggi. Catatan pada tulang orakel bahkan menyebut bahwa Fu Hao pernah memimpin ribuan prajurit dalam berbagai ekspedisi militer. Penemuan ini mengubah pemahaman para sejarawan mengenai peran perempuan dalam masyarakat Tiongkok kuno. Warisan Shang juga terlihat pada sistem tulisannya. Meskipun bentuk aksara telah mengalami perubahan selama ribuan tahun, banyak karakter modern masih memiliki akar yang dapat ditelusuri hingga tulisan pada tulang orakel. Artinya, ketika seseorang di Tiongkok menulis sebuah karakter Hanzi hari ini, tanpa disadari ia sedang menggunakan sistem tulisan yang memiliki sejarah lebih dari 3 milenium. Tidak banyak peradaban di dunia yang memiliki kesinambungan budaya selama itu. Teknologi perunggu Shang pun terus menjadi bahan penelitian. Beberapa bejana ritual memiliki berat lebih dari 800 kg. Ukiran pada permukaannya begitu rumit sehingga para ahli masih mempelajari bagaimana pengrajin Shang mampu menghasilkan detail sedemikian tinggi tanpa bantuan mesin modern. Setiap artefak menunjukkan bahwa masyarakat Shang telah memiliki pemahaman mendalam tentang metalurgi, desain, dan teknik produksi massal. Di bidang kepercayaan, penghormatan kepada leluhur yang berkembang pada masa Shang menjadi salah satu fondasi budaya Tiongkok. Tradisi menghormati orang tua, menjaga makam keluarga, serta mengenang leluhur masih dipraktikkan hingga sekarang di berbagai wilayah Asia Timur. Bahkan banyak nilai yang kemudian diajarkan oleh Konfusius memiliki hubungan erat dengan tradisi yang telah berkembang sejak masa dinasti Shang. Namun mungkin warisan terbesar Shang bukanlah benda-benda yang tersimpan di museum, melainkan pelajaran yang mereka tinggalkan.
Dinasti Shang menunjukkan bahwa sebuah peradaban besar lahir dari kemampuan manusia untuk bekerja sama. Dari para petani yang mengolah tanah di tepi Sungai Kuning, para pengrajin yang menciptakan karya logam luar biasa, para penulis yang mengukir karakter pertama pada tulang, para arsitek yang membangun kota, hingga para pemimpin yang berusaha menjaga keseimbangan antara kekuasaan, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat. Shang juga mengingatkan kita bahwa kejayaan tidak selalu berlangsung selamanya. Kerajaan sebesar apapun dapat runtuh ketika kehilangan kepercayaan rakyat, gagal beradaptasi terhadap perubahan, atau tidak mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Namun meskipun pemerintahannya berakhir lebih dari 3.000 tahun yang lalu, pengaruh dinasti Shang tidak pernah benar-benar hilang. Mereka menjadi fondasi bagi dinasti Youo. Youo melahirkan berbagai pemikiran besar seperti Konfusianisme dan Taoisme. Kemudian muncul dinasti Qin yang menyatukan Tiongkok menjadi sebuah kekaisaran. Semua perjalanan panjang itu bermula dari masyarakat zaman perunggu yang hidup di sepanjang Sungai Kuning. Hari ini, ketika para arkeolog masih terus menggali situs-situs kuno di Anyang dan wilayah sekitarnya, setiap pecahan tembikar, setiap tulang ramalan, dan setiap artefak yang ditemukan kembali menambah pemahaman kita tentang salah satu peradaban paling penting dalam sejarah manusia. Masih banyak rahasia yang belum terungkap. Mungkin masih ada makam yang belum ditemukan. Masih ada tulisan yang belum berhasil diterjemahkan sepenuhnya. Dan mungkin, di bawah lapisan tanah yang belum pernah disentuh, masih tersimpan kisah-kisah yang menunggu untuk diceritakan kepada dunia. Itulah yang membuat sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap penemuan baru membuka pintu menuju pertanyaan baru. Dan setiap pertanyaan membawa kita semakin dekat untuk memahami bagaimana manusia membangun peradaban sejak ribuan tahun yang lalu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita menelusuri kisah dinasti Shang, salah satu fondasi terpenting dalam sejarah Tiongkok kuno. Semoga dokumenter ini menambah wawasan dan memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah kerajaan zaman perunggu mampu meninggalkan warisan yang masih terasa hingga dunia modern. Jika Anda menikmati dokumenter sejarah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tentang peradaban kuno, kerajaan besar, peperangan legendaris, dan tokoh-tokoh yang mengubah jalannya sejarah. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, dan sesama pecinta sejarah agar semakin banyak orang dapat mengenal warisan luar biasa yang ditinggalkan oleh peradaban-peradaban dunia. Sampai jumpa di dokumenter sejarah berikutnya. Teruslah menjelajahi masa lalu, karena setiap peradaban yang pernah berdiri selalu menyimpan pelajaran berharga bagi masa depan umat manusia.